Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Niputu Ayu Indah Wulandari dengan NIM 21130310113, Prodi S1 Pendidikan Kimia semester 7. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan mengenai energi terbarukan. Nah, adapun topik pembahasannya yaitu pengertian energi, kemudian satuan dan dimensi energi, kemudian bentuk-bentuk energi dan konversi energi, kemudian ada pengertian energi terbarukan dan juga jenis energi terbarukan. Yang pertama yaitu mengenai pengertian energi. Nah, jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu atau mengubah suatu sistem. Nah, jadi energi itu memiliki beberapa bentuk, yaitu energi kinetik atau energi gerak, energi potensial atau energi yang tersimpan, kemudian energi termal atau energi yang disebabkan oleh suhu, kemudian energi kimia atau energi yang tersimpan di dalam molekul, kemudian ada energi listrik atau energi yang dihasilkan dari aliran elektron. Nah, berdasarkan hukum kekekalan energi, energi itu hanya dapat berubah bentuk, tidak dapat diciptakan dan juga dihancurkan. Nah, jadi energi ini sangat penting untuk berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan juga mendukung banyak aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian satuan dan dimensi energi. Nah, adapun satuan dan dimensi energi yaitu yang pertama Joule dalam simbol J, yaitu satuan dasar energi dalam sistem internasional atau SI. 1 Joule adalah energi yang diperlukan untuk menggerakkan satu objek dengan gaya 1 Newton sejauh 1 meter. Kemudian kilowatt jam atau kWh, satuan yang sering digunakan dalam listrik. 1 kWh adalah energi yang digunakan oleh perangkat bertenaga 1 kilowatt yang beroperasi selama 1 jam. Banyak digunakan untuk mengukur konsumsi listrik rumah tangga. Selanjutnya megajoule atau mJ, yaitu setara dengan 1 juta joule. Sering digunakan dalam konteks bioenergi dan bahan bakar terbarukan. Kemudian ada gigajoule atau GJ, yaitu setara dengan 1 miliar joule, yang mana digunakan dalam konteks skala besar seperti pembangkit listrik. Kemudian ada kilokalori atau KCAL, yaitu satuan energi yang digunakan dalam makanan dan energi panas. 1 kcal setara dengan 4,184 kilojoule. Nah, kemudian dimensi yaitu eh, dimensi energi mengacu pada komponen fundamental yang membentuk energi. Nah, dalam fisika, dimensi energi itu diuraikan sebagai dimensi energi sama dengan massa dikali panjang kuadrat per waktu min pangkat 2 atau dalam notasi simbolik dalam kurung ml kuadrat T min kuadrat. Dengan M sama dengan massa atau kilogram, kemudian L sama dengan panjang dalam bentuk meter, kemudian T waktu dalam bentuk detik atau sekon. Dimensi ini menunjukkan bahwa energi adalah hasil dari interaksi antara massa panjang dan waktu. Misalnya, energi kinetik suatu objek dihitung dengan massa objek dikalikan dengan kuadrat kecepatannya. Selanjutnya, relevansi satuan dan dimensi energi. Dalam energi terbarukan seperti energi surya, angin, air, dan biomasa, satuan dan dimensi energi ini dapat membantu dalam mengukur efisiensi output energi dan perbandingan dengan sumber energi lainnya. Misalnya, kWh digunakan untuk mengukur produksi energi dari panel surya atau turbin angin, sedangkan Joule itu digunakan dalam perhitungan yang lebih teknis.
Nah, satuan dan dimensi ini sangat penting digunakan untuk memastikan perhitungan yang akurat dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi energi terbarukan. Nah, kemudian bentuk-bentuk energi dan konversi energi, yaitu ada energi pasang surut air laut, yang mana level air di lautan naik dan turun diprediksi sebagai pasang surut dikarenakan posisi relatif antara matahari, bumi, dan bulan. Periode utama pasang surut adalah sekitar 24 jam dan yaitu periode diurnal. Nah, sedangkan periode semidiurnal yaitu sekitar 12 jam 25 detik. Perubahan ketinggian antara pasang naik dan pasang surut yang berurutan adalah kisaran pasang surut atau tidal range atau R. R bervariasi antara sekitar 0,6 meter di tengah laut hingga sekitar 10 meter di beberapa lokasi daratan benua. Nah, selanjutnya konversi energi pasang surut air laut, yaitu pergerakan air menghasilkan arus pasang surut periodik atau periodic tidal currents, yang dapat mencapai kecepatan puncak 5 meter per sekon di saluran pesisir dan antar pulau. Kemudian peningkatan arus pasang surut atau tidal flow dan kisaran pasang surut atau tidal range di lokasi tertentu memungkinkan dua teknologi berbeda untuk pembangkitan listrik, yaitu tenaga arus pasang surut atau tidal current power, kemudian tenaga tunggang julat rentang pasang surut atau tidal range power. Kemudian perubahan ketinggian antara pasang naik dan surut yang berurutan atau rentang range bervariasi di garis pantai antara sekitar 0,5 meter pada umumnya dan sekitar 10 meter di lokasi tertentu yang menguntungkan, misalnya di muara sungai tertentu. Kemudian pergerakan air tersebut menghasilkan arus pasang surut atau tidal currents yang dapat dimanfaatkan dengan cara yang mirip dengan tenaga angin atau kincir angin. Nah, seperti yang sudah ditampilkan di gambar samping ini. Nah, kemudian pasang naik di cekungan muara dapat terperangkap di belakang bendungan atau penghalang untuk menghasilkan tenaga pasang surut atau tidal range power menggunakan turbin tenaga air kepala rendah atau low head turbine. Kemudian sistem 240 MW Lagrange di Prancis telah beroperasi dengan andal satu, sejak tahun 1967 sehingga membuktikan kelayakan teknis teknologi ini dalam skala yang besar. Nah, kemudian pengertian energi terbarukan. Nah, jadi energi terbarukan adalah jenis energi yang diperoleh dari sumber alami yang dapat diperbarui secara terus-menerus dan tidak akan habis dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, energi terbarukan ini dapat diperoleh melalui sinar matahari, kemudian energi angin, kemudian energi air, kemudian ada biofuel atau biomasa, kemudian ada energi panas bumi. Nah, jadi energi terbarukan ini sangat penting digunakan, yang mana eh, energi terbarukan ini menghasilkan lebih sedikit emisi gas rumah kaca. Nah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya pemanasan global, sehingga menghasilkan lingkungan yang ramah, yang mana penggunaan energi terbarukan ini tidak menggunakan energi fosil, yang mana melalui energi terbarukan ini tentu menghasilkan lingkungan yang ramah dan bebas dari energi fosil. Nah, selanjutnya jenis energi terbarukan. Nah, adapun jenis-jenis energi terbarukan yaitu energi matahari, yang mana energi yang menggunakan sinar matahari untuk menghasilkan listrik atau panas.
Kemudian energi angin, yaitu energi yang menggunakan kekuatan angin untuk memutar turbin atau kincir angin sehingga menghasilkan listrik. Kemudian energi air, yaitu energi dengan memanfaatkan aliran air seperti sungai atau bendungan untuk menghasilkan listrik. Nah, selanjutnya yaitu ada energi biomasa, yaitu menggunakan bahan organik seperti limbah pertanian, kayu, dan sampah untuk menghasilkan energi satu pembakaran. Contohnya yaitu biogas, yang mana terbuat dari sisa kotoran ternak yang digunakan sebagai energi terbarukan. Nah, kemudian ada energi geotermal, yaitu energi yang berasal dari panas bumi untuk menghasilkan listrik atau untuk pemanasan secara langsung. Nah, selanjutnya itu ada energi hidrogen, yaitu energi yang yang menghasilkan hidrogen, baik melalui pembakaran langsung atau dengan menggunakan sel bahan bakar. Baik, sekian presentasi yang telah saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tutur kata. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.